Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu karena berkatnya kita dapat diskusi kelompok hari ini meskipun via online. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu saya Ayu Fitriani Deka sebagai moderator, pemateri pertama yaitu Siti Asisa Nurrahma, pemateri kedua Rani Kurnia, dan pemateri terakhir yaitu Amiruddin Husni. Adapun materi yang kita akan bahas hari ini yaitu perusahaan. Di sini kita akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu aset tidak lancar, yang kedua transfer jasa antar perusahaan, yang ketiga transfer aset berupa tanah, yang keempat transfer aset berupa aset disusutkan, yang kelima transfer aset berupa aset diamortisasikan, dan yang terakhir transfer aset tidak lancar antar perusahaan, metode ekuitas disusutkan penuh, dan metode biaya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Siti Asisa Nurrahma. Baik, materi yang pertama yaitu transfer antar perusahaan aset tak lancar. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya seringkali terlibat dalam berbagai interaksi antara mereka sendiri. Transaksi tersebut sering merupakan bagian penting dari operasi keseluruhan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer. Ide pokok dari laporan keuangan konsolidasi seakan-akan perusahaan konsolidasi adalah menyajikan aktivitas dari afiliasi konsolidasi. Seakan-akan perusahaan afiliasi yang terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Perusahaan tunggal tidak dapat diperbolehkan untuk memasukkan transaksi internal dalam laporan keuangan. Maka entitas konsolidasi juga harus mengeluarkan seluruh pengaruh dari transaksi yang terjadi di dalam entitas konsolidasi dari laporan keuangannya. Eliminasi transfer perusahaan. Yang pertama yaitu gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Kedua, eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Kedua yaitu transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berhubungan istimewa seringkali memberi jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat berbagai macam pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Yang ketiga, transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan.
1. Gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Bagian 2, alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjualan dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan arus ke bawah. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Ketiga, eliminasi laba belum direalisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum direalisasi dan penjualan antar perusahaan, ayat jurnal eliminasi kertas ketiga digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang dicatat oleh penjualan dan menyesuaikan jumlah aset yang dilaporkan menjadi hak semula yang dibayarkan oleh afiliasi penjualan. Keempat, pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan aset dianggap direalisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Keempat, transfer aset berupa aset disusutkannya. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari aset disusutkannya atau deamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya, bagian dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi menjadi realisasi setiap periode sering dengan memanfaatkan yang didapatkan dari aset tersebut dan potensi jasanya berkurang. Yang pertama, perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Pada saat aset disusutkan ditransfer antar perusahaan, estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset disusutkannya pada saat transfer antar perusahaan. Kedua, perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Pada aset disusutkannya transfer antar perusahaan, estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset disusutkannya pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan yang mentransfer. Ketiga, transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan yang terjadi periode berjalan bukan pada akhir periode, sebagian dari keuntungan atau kerugian perusahaan dianggap direalisasi pada periode transfer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya atau pemateri terakhir kepada Saudara Amiruddin Husni, saya persilahkan. Transfer aset berupa aset diamoritasi, hak produksi, paten, dan jenis aset tak berwujud. Lainnya dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud berbeda dengan akuntansi aset berwujud dalam hal amortisasi aset tak berwujud. Umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontrak. Selain menentukan akumulasi amortisasi dari aset
tak berwujud terhadap biaya perolehan aset, penjualan terhadap biaya perolehan aset, penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan cara yang sama dengan penjualan aset berwujud antar perusahaan. Berikutnya, transfer aset tak lancar antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Induk perusahaan dapat digunakan pencatatan akuntansi atas anak perusahaan menggunakan salah satu dari beberapa metode selama anak perusahaan tersebut dikonsolidasikan. Metode akuntansi anak perusahaan di pembukaan induk perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi. Pertama, metode ekuitas disesuaikan penuh. Sesuatu perusahaan yang memilih untuk mencatat ini, entitasnya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Kedua, metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi ini, entitas anak perusahaan induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode perjalanan sebagai pendapatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Baik, selanjutnya kita akan membacakan contoh soal. Contoh soalnya yaitu kita ambil dari buku di halaman 320 S635. Soalnya yaitu PT Prima memiliki 80% saham PT Lana pada tanggal 1 Januari 160 juta. Pada tanggal akuisisi, PT Lana melaporkan saldo laba sebesar 50 juta dan mempunyai saham biasa beredar sebesar 100 juta. PT Prima menggunakan metode ekuitas untuk akuntansi investasi pada PT Lana. Adapun data neraca saldo untuk kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 2000X6 adalah sebagai berikut. Ini kita dapat lihat dari layar. Soal selanjutnya, info tambahan. Yang pertama, pada tanggal penggabungan, usaha nilai buku dari aset dapat diidentifikasi terpisah, PT Lana sama dengan nilai wajar. Yang kedua, pada tanggal 1 Januari 2000X5, PT Lana menjual tanah dengan biaya perolehan 8 juta ke PT Prima. Ke PT Prima seharga 18 juta. Yang ketiga, pada tanggal 1 Januari 2000X6, PT Prima menjual peralatan ke PT Lana yang dulunya dibeli seharga 75 juta pada tanggal 1 Januari 2000X1. Peralatan tersebut mempunyai total umur ekonomis 15 tahun dan dijual ke PT Lana dengan harga 70 juta. Kedua perusahaan menggunakan metode garis antar perusahaan, yaitu sebanyak 7 juta pada tanggal 31 Desember 2000X6. Soal yang diminta yaitu yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2000X6. Yang kedua, buat kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2000X6. C, buat neraca saldo dan laporan keuangan konsolidasi tahun 2000X6. Sebelum kita membuat jurnal eliminasi, adapun jurnal biasa yang dilakukan yaitu jurnalnya investasi saham pada PT Lana pada kas. Mengapa kas
berada di bagian kredit karena PT Lana membeli. Jadi investasi saham PT Lana seharga 160 juta pada kas 160 juta. Jurnal kedua yaitu investasi saham pada PT Lana pada pendapatan dari PT Lana seharga 32 juta ribu rupiah. Itu didapatkan dari 160 juta, didapatkan dari 190 juta dikurang 160 juta. Baik, kita pindah ke bagian jurnal eliminasi. Di bagian jurnal eliminasi, eliminasi pertama, mengeliminasi pendapatan dari PT Lana. Jurnalnya yaitu pendapatan dari PT Lana pada dividen PT Lana pada investasi pada PT Lana. Pendapatan dari dividen PT Lana yaitu sebanyak 32 juta. Dividen pada PT Lana 4 juta, investasi pada PT Lana 28 juta. Yang kedua, eliminasi kedua, mengalokasikan pendapatan pada kepemilikan non pengendali. Kita ulang. Eliminasi kedua mengalokasikan pendapatan pada kepemilikan non pengendali yaitu 40 juta dikurang 18 juta dikali 20 juta sama dengan 4.400.000. Jurnalnya yaitu pendapatan kepemilikan minoritas pada dividen diumumkan dan kepemilikan non pengendali. Pendapatan kepemilikan minoritas sebanyak 4.400.000, sedangkan dividen diumumkan 1 juta, kepemilikan non pengendali yaitu 3.400.000. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Amir. Saya persilahkan. Untuk eliminasi ketiga itu saham biasa PT Lana, saldo laba 1 Januari, diferensial dengan saham biasa PT Lana seharga 100 juta rupiah, saldo laba 1 Januari 100 juta 105 juta rupiah, dan diferensial 50 juta rupiah. Pada investasi pada PT Lana yaitu 204 juta rupiah dan kepemilikan non pengendalian yaitu 51 juta rupiah. Eliminasi keempat itu pada goodwill 50 juta rupiah dan diferensial 50 juta rupiah. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Kepada Saudari Rani Kurnia, saya persilahkan. Eliminasi kelima yaitu kerugian penurunan nilai goodwill pada goodwill sebesar 18 juta dan goodwill sebesar 18 juta. Eliminasi keenam yaitu saldo laba pada 1 Januari, kepemilikan dan pengendali tanah, dan mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas tanah. Saldo laba pada 1 Januari yaitu 8 juta, kepemilikan dan pengendali tanah sebesar 2 juta,
Baik, mungkin Saudari Rani mengalami kendala jaringan. Saya ulang kembali. Eliminasi keenam yaitu mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasikan atas tanah. Jurnalnya yaitu saldo laba 1 Januari yaitu 8 juta, kepemilikan non pengendali 2 juta, pada tanah seharga 10 juta. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke pemateri Rahma, saya persilahkan. Baiklah, eliminasi ke-7 yaitu bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, keuntungan atas penjualan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Pada beban depresiasi dan amortisasi sebesar 2 juta rupiah, akumulasi depresiasi sebesar 23 juta rupiah. Penyusuaian beban depresiasi yaitu depresiasi dicatat sebesar 70 juta dibagi 10 tahun menghasilkan 7 juta rupiah. Depresiasi diperbarui yaitu 75 juta dibagi 15 tahun menghasilkan 5 juta rupiah. Mengalami penurunan yaitu sebesar 2 juta rupiah. Penyusuaian akumulasi depresiasi required balance yaitu 5 juta dikali 6 tahun menghasilkan 30 juta rupiah. Saldo tercatat yaitu 7 juta rupiah dikali 1 tahun menghasilkan 7 juta rupiah. Required incurrence yaitu sebesar 23 juta yang dihasilkan dari 30 dikurang 7 juta. Jurnal eliminasi ke-8 yaitu mengeliminasi utang atau piutang antar perusahaan, yaitu utang usaha sebesar 7 juta rupiah pada piutang usaha sebesar 7 juta rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagian B, yaitu kertas kerja konsolidasi. Baik, kepada Saudara Amir saya persilahkan. Baik, pada kertas kerja konsolidasi di PT Prima dan PT Lana, kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2006. Pada pos penjualan di PT Prima seharga 240 juta rupiah dan di PT Lana seharga 120 juta rupiah. Dan dijumlahkan mendapatkan konsolidasi 360 juta rupiah. Rupanya keuntungan penjualan peralatan pada PT Prima 20 juta rupiah dan di debit eliminasi seharga 20 juta rupiah. Kemudian pendapatan dari PT Lana di PT Prima itu 32 juta rupiah. Dan di kredit ditotalkan semua dari 292 juta rupiah dan di PT Lana seharga 120 juta rupiah. Dan di konsolidasi ditotalkan mendapatkan 360 juta rupiah. Oke, pada selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Di bagian harga pokok penjualan pada PT Prima yaitu 1.440, di bagian PT Lana 60 juta. Jadi dikonsolidasikan menjadi 200 juta. Yang kedua, depresiasi dan amortisasi yaitu seharga 25 juta pada PT Lana 15 juta. Pada jurnal eliminasi ke-7 yaitu 2 juta, dikonsolidasinya yaitu 25 juta ditambah 15 juta dikurang 2 juta, menghasilkan konsolidasi 38 juta. Selanjutnya kerugian penurunan nilai goodwill. Di bagian eliminasi, jurnal eliminasi ke-5
yaitu 18 juta. Di konsolidasinya yaitu 18 juta. Selanjutnya beban lain-lain PT 15 juta, PT Lana 5 juta, dan menghasilkan konsolidasi 20 juta. Di bagian debit total keseluruhan yaitu di bagian PT Prima 180 juta, di PT Lana 80 juta, di bagian konsolidasi 276 juta. Jadi laba bersih konsolidasinya yaitu 84 juta. Selanjutnya pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali di jurnal eliminasi bagian debit, jurnal eliminasi kedua di bagian debit yaitu 4.400.000, di bagian konsolidasinya 4.400.000. Laba dibawa ke depan, totalnya yaitu di bagian PT Prima 112 juta, di bagian PT Lana 40 juta, di bagian debit eliminasi 74.400.000, di bagian kredit eliminasi yaitu 2 juta. Dan konsolidasinya yaitu 79.600.000. Selanjutnya, saldo laba di 1 Januari pada PT Prima yaitu 338 juta. Di PT Lana 105 juta. Di jurnal eliminasi di bagian debit, jurnal eliminasi ketiga di bagian debit yaitu 105 juta. Selanjutnya, laba dari atas. Dari PT Prima seharga 112 juta, dari PT Lana 40 juta. Di bagian kreditnya yaitu 74 juta. Kita turunkan nilai yang di atas tadi, yang di bagian saldo di bawah ke depan kita turunkan. Kemudian dividen diumumkan. Pada PT Prima dividennya yaitu 30 juta, pada PT Lana 5 juta. Pada jurnal eliminasi kredit eliminasi pertama yaitu 4 juta. Ada dua di sini pendapatan dividen di bagian kredit yaitu eliminasi pertama dan eliminasi kedua. Eliminasi pertama 4 juta, eliminasi kedua 100 juta. 1 juta. Jadi saldo laba 31 Desember total keseluruhannya yaitu 420 juta, di bagian PT Prima, di bagian PT Lana 140 juta, di bagian eliminasi debit 187.400.000, di bagian kreditnya yaitu 7 juta. Jadi hasil dari konsolidasinya yaitu 3.379.600. Baik, selanjutnya saya persilahkan Saudari Rani. Baik, yaitu kas dan piutang pada PT Prima sebesar 113 juta, PT Lana 35 juta, kredit pada eliminasi ke-8 sebesar 7 juta, dan sehingga dikonsolidasikan menjadi 141 juta. Yang kedua, persediaan pada PT Prima sebesar 260 juta dan PT Lana 90 juta, sehingga dikonsolidasikan menjadi 350 juta. Yang ketiga, tanah pada PT Prima 80 juta, PT Lana seharga 80 juta, dan dikreditkan kredit pada eliminasi ke-6 sebesar 10 juta dan dikonsolidasikan menjadi 150 juta. Yang keempat, bangunan dan peralatan pada PT Prima sebesar 500 juta, PT Lana 150 juta, dan didebitkan pada eliminasi ke-7 yaitu sebesar 5 juta dan dikonsolidasikan menjadi 655 juta. Investasi pada PT Lana
pada PT Prima sebesar 232 juta. Dan di sini dikreditkan menjadi kedua bagian. Yang pertama, eliminasi pertama yaitu seharga 28 juta dan eliminasi ketiga sebesar 240 juta. Dan di diferensial seharga debit ketiga yaitu 50 juta. Kredit dieliminasikan pada nomor 4 yaitu 50 juta. Selanjutnya goodwill pada keempat pada 50 juta dan dikreditkan itu 18 juta sehingga dikonsolidasikan menjadi 32 juta. Didebitkan menjadi Prima sebesar 118 juta dan PT Lana seharga 355 juta sehingga dikonsolidasikan menjadi 1 miliar. 1.328 juta. Saya kepada moderator. Baik, saya akan meralat di bagian debit. Di bagian debit Prima itu 1.185 juta. Di bagian PT Lana 355 juta. Dan dikonsolidasikan sebanyak 1.328 juta. Silahkan. Pada akun akumulasi depresiasi pada PT Prima yaitu sebesar 205 juta, pada PT Lana sebesar 45 juta, pada jurnal eliminasi yaitu eliminasi ke-7 menghasilkan 23 juta rupiah, yaitu hasil konsolidasinya sebesar 273 juta rupiah. Akun utang usaha pada PT Prima sebesar 60 juta rupiah, PT Lana sebesar 20 juta rupiah. Pada jurnal eliminasi ke-8 yaitu 7 juta rupiah, hasil konsolidasinya yaitu 73 juta rupiah. Akun utang obligasi pada PT Prima sebesar 200 juta rupiah, PT Lana sebesar 50 juta rupiah, konsolidasinya sebesar 250 juta rupiah. Pada akun saham biasa, PT Prima sebesar 300 juta rupiah, PT Lana sebesar 100 juta rupiah, jurnal eliminasinya itu eliminasi ketiga. Pada akun akumulasi depresiasi, PT Prima sebesar 205 juta rupiah, PT Lana sebesar 45 juta rupiah, jurnal eliminasinya eliminasi ke-7 sebesar 23 juta rupiah, menghasilkan konsolidasi sebesar 273 juta rupiah. Pada akun utang usaha, PT Prima sebesar 60 juta rupiah, PT Lana sebesar 20 juta rupiah, jurnal eliminasi ke-8 sebesar 7 juta rupiah, menghasilkan konsolidasinya sebesar 73 juta rupiah. Pada akun utang obligasi, PT Prima sebesar 200 juta rupiah, PT Lana sebesar 50 juta rupiah, konsolidasinya sebesar 250 juta rupiah. Akun saham biasa, PT Prima sebesar 300 juta rupiah, PT Lana sebesar 100 juta rupiah, jurnal eliminasinya eliminasi ketiga sebesar 100 juta rupiah, menghasilkan konsolidasi sebesar 300 juta rupiah. Akun saldo laba
PT Prima sebesar 420 juta rupiah, PT Lana sebesar 140 juta rupiah, jurnal eliminasinya sebesar 187.400 rupiah, di sebelah debit, sebelah kredit sebesar 7 juta rupiah, menghasilkan konsolidasi sebesar 379.600 rupiah. Pada akun kepemilikan minoritas, pada jurnal eliminasi, sebelah debit sebesar 2 juta rupiah, sebelah kredit eliminasi kedua sebesar 3.400.000, eliminasi ketiga sebesar 51 juta rupiah, menghasilkan konsolidasi sebesar 52.400.000 rupiah. Jumlah keseluruhan akun-akun di sebelah kredit pada PT Prima sebesar 1.1.185 juta. Pada PT Lana sebesar 335 juta rupiah. Jurnal eliminasi sebelah debit sebesar 401.400.000 rupiah. Sebelah kredit sebesar 401.400.000 rupiah. Untuk hasil konsolidasinya sebesar 1.328 juta rupiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagian C, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi PT Prima dan PT Lana bagian neraca saldo 31 Desember 2000X6 di bagian aktiva yaitu kas dan piutang sebanyak 141 juta, persediaan 350 juta, tanah 150 juta, bangunan dan peralatan yaitu di sebelah debit 655 juta, akumulasi penyusutan 273 juta. Jadi hasilnya yaitu 382 juta. Di bagian goodwill-nya yaitu 332 juta. Jadi total asetnya yaitu 1.055 juta. Kemudian di bagian pasiva, utang usaha sebanyak 73 juta, utang obligasi 250 juta, saham biasa 300 juta, saldo laba 379 juta 600, total kepemilikan pengendali 679 juta 600 rupiah, kepemilikan non pengendali yaitu 52 juta 400, total ekuitas pemegang saham yaitu 732 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas pemegang saham yaitu 1.055 juta. Jadi neraca saldonya di sini sudah seimbang. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.